Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku Ega Pratama di channel aku Ega Pratama Official. Dan kali ini guys, aku spesial hari ini memakai baju putih-putih karena yang pernah aku dengar-dengar di sekitarku ini, karena sekolah itu udah mulai aktivitasnya guys. Semoga virus corona ini segera hilang dan kita bisa beraktivitas seperti semula lagi. Dan kali ini aku akan membahas suatu hal Sagittarius tentang aktivitas sekolah ya guys. Apa saja yang dilakukan Sagittarius dalam aktivitas sekolah yang mungkin dulu pernah dia lakukan, tapi kemungkinan besar orang-orang itu tidak pernah menyadari ya apa yang Sagittarius lakukan. Jadi video kali ini tentang sekolah. Apapun itu kita simak di next video selanjutnya. Jangan lupa jangan kemana-mana, tetap di next video. Oke guys, yang seperti aku bilang tadi ya, karena menurut aku hari ini tuh hari spesial, hari Senin yang aktivitasnya udah mulai udah mulai berjalan dengan sempurna ya. Karena sebelum virus corona datang, hari Senin adalah hari yang semangat untuk anak-anak saat melakukan upacara sekolah ya. Dan kali ini aku ingin bertanya pada kalian, gimana sih aktivitas kalian di sekolahan? Apakah kalian menjadi anak yang rajin ataupun ya sebaliknya lah, agak bandel-bandel sedikit lah gitu. Tapi ya ini dari pengalaman aku pribadi lah, Sagittarius ya. Sagittarius tuh termasuk orang yang pernah aku bilang ya, Sagittarius kan termasuk orang yang membuat aturan sendiri, termasuk di lingkungan sekolah guys. Kadang tuh ya, menurut Sagittarius ya, kalau kita mengikuti aturan orang lain tuh boleh-boleh aja. Tapi kalau peraturan itu sudah dilanggar, si Sagittarius ini akan mulai mencari peraturan sendiri untuk dirinya guys. Dan kalian pernah sadar nggak? Ada beberapa anak yang dalam tanda kutip tuh bandel ataupun dalam mengerjakan tugas tuh ya seleweng-seleweng lah dah. Di kali ini aku itu pernah ingin melakukan hal itu guys, karena menurut aku ya, jadi orang nakal itu nggak sepenuhnya harus kelewat batas ya. Jadi nakal itu dalam arti banyak, menurut aku sih banyak ya, karena dulu tuh dari SD, SMP, SMK semua aku jalani dengan berubah karakter ya. Karena Sagittarius tuh suka dengan ubah-ubah karakter lah. Jadi kemungkinan besar kalau orang-orang yang tidak pernah kenal dengan orang itu ya, kemungkinan orang itu adalah Sagittarius ataupun yang suka berubah-ubah karakter di suatu tempat. Bukan dalam lingkungan sekolah aja, dari segi rantau atau segi anak rantau, kita rantau di mana itu, aku pribadi tuh lebih suka merubah sifatku dari yang sebelumnya seperti ini akan menjadi seperti ini gitu loh. Kenapa ya? Ya enak aja gitu loh kalau kita bisa berubah-berubah karakter di beda-beda tempat tuh enak aja. Jadi di saat kita bertemu atau nostalgia dengan teman-teman yang di sana, kita kan disebut loh, Ega sekarang udah berbeda ataupun sudah ada perubahan gitu loh. Intinya orang itu tidak tahu sebenarnya niat kita apa gitu loh. Dan Sagittarius, pengalaman pribadi aku ya, Sagittarius tuh adalah orang yang suka membuat aturan sendiri. Kalau peraturan yang di sekolah itu sudah tidak ditaati ataupun dilanggar oleh guru, staf ataupun kepala sekolah sekalipun ya. Dan yang kedua, si Sagittarius itu sebenarnya orangnya penurut guys, orangnya penurut banget untuk masalah tugas kelompok ataupun apapun itu ya. Tapi kalau menurut si Sagittarius itu udah nggak asik lah, suasananya nggak asik. Jadi Sagittarius tuh mencari suasana lain guys ya. Mungkin di sekolah dasar aku dulu, aku kan tipikal orang yang dibilang nakal sih juga iya nakal, tapi nggak terlalu bolos-bolos gitu, nggak terlalu lah. Karena dulu di sekolah dasar aku yang di Surabaya itu kan, aku kan tipikal orang yang suka mukul lah, suka main pukul. Jadi setiap main pukul itu aku tuh nggak memandang fisik, tapi memandang perilaku seseorang. Jadi apapun itu setelah menilai terus aku pukul gitu loh guys. Dan saat itu juga ya, menurut aku kalau di Surabaya dulu adalah, kalau kamu terlalu lembut kamu akan diinjak-injak. Itu benar guys. Karena kebaikan di sana itu beda guys. Kebaikan orang-orang yang dulu aku yang di Surabaya itu beda. Karena
kita itu bisa berbuat baik kalau kita sedang ada di atas ataupun kita yang disegani gitu loh. Jadi orang-orang yang disegani itu kalau kita berbuat baik pun tetap baik, tetap apa ya, nilai plusnya ada. Kalau kita cupu ataupun apapun itu ya, kalau di sana kalau kita cupu, kalau kita berbuat baik pun dibilang apa ya, norak ataupun apapun itu. Jadi aku menerapkan sistem dulu tuh penguasa lah di sekolahku SD itu. Dan di saat itu tiba, aku memukul seseorang temanku, dan akhirnya yang terjadi aku diceramain oleh orang tuanya berjam-jam hingga kepala pusing. Dan aku di saat itu memutuskan untuk berjanji kepada diriku sendiri tidak akan melakukan hal itu lagi, ataupun main fisik gelap mata, intinya gitulah. Dan alhasil ya, setelah itu aku nggak pukul-pukul, intinya nggak selalu nggak berkuasa lah, nggak terlalu menonjol di kelas lah. Dan akhirnya waktu itu ada orang yang lebih jago dari aku, yang lebih sok berkuasa dari aku. Dia baru kenal aku, jadi dia nggak tahu, dia main pukul aja, dia main hajar aja. Tapi saat itu aku diam guys. Diam karena apa? Aku tuh lagi janji guys, ada janji pada temanku ini sampai lulus sekolah baru aku lepas janji ini. Jadi di saat itu orang itu menyuruh temanku yang aku pukulin itu untuk memukul aku, dan akhirnya dia nggak berani guys. Mungkin dia udah tahu ya siapa aku, tapi orang lain yang baru kenal itu nggak tahu siapa aku. Jadi ya itu jadi pembelajaran ya, jadi pembelajaran menurut aku. Jadi kalau main hakim sendiri tanpa sebab itu akan menjadikan dampak yang buruk, intinya itu. Tapi ada nilai positifnya. Kita itu akan belajar di setiap kejadian yang kita pernah alami. Jadi kita bisa merubah atau merefresh agar menjadi lebih baik lagi gitu loh. Dan yang masalah pelajaran SD, SMP itu selalu mentaati peraturan, antara belajar, kerjain PR apapun itu. Dan semenjak di SMK ini benar-benar kacau betul sekolahku. Kacau kenapa? Mungkin ya dalam segi keadilan, guru di SMK aku itu benar-benar nggak adil guys. Karena ada temanku yang satu semester tuh gak masuk, bolos, baru kenaikan semester 2 dia masuk, akhirnya itu dia lulus. Kan gak adil ya. Kalau naik-naikan semester kan gak adil menurut aku dia tuh harus kembali ke semester 1 lagi ya. Jadi ngulang 1 semester lah. Jadi waktu kenaikan kelas dia masih tetap 1 semester di kelas itu. Jadi intinya gak adil lah, menurut aku gak adil. Jadi alhasil setelah itu aku pun nggak terlalu mengikuti peraturan sekolah guys. Jadi aku dicap jadi orang yang selalu membuat aturan sendiri di sekolah. Itulah awal mula si Sagittarius tuh kecewa dengan peraturan, kecewa dengan kejujuran. Bahwa kejujuran tuh sebenarnya si Sagittarius tuh suka, tapi kalau sudah dibohongin terus menerus tuh, menurut si Sagittarius tuh apa sih gitu loh. Jadi kalau kamu ingin jujur sekalian. Kalau ingin bohong, jangan main-main dengan Sagittarius, karena dia akan bisa menandai kamu suatu saat guys. Dan ada lagi waktu ulangan ujian sekolah ya. Dulu ini pernah kejadian di waktu SMP. Aku kan tipikal orang yang suka belajar. Waktu itu suka belajar sebelum SMK ya. Ini SMP tuh rajin banget, aku rajin belajar. Alhasil waktu ulangan tuh selalu dicontek. Selalu dicontek itu aku membuatku kesal guys. Kesalnya kenapa? Nilai bagus tuh kalau ditiru semua orang itu nggak enak. Alhasil aku waktu ujian yang kelulusan, ujian naik kelas lah, intinya naik kelas itu aku salahin semua. Aku jawabannya ngawur semua guys, nggak tahu ngawur semua. Mereka tahu atau enggak itu nggak tahu, intinya aku ngawur semua. Tapi aku lambatin. Alhasil aku tuh tahu mereka akan mencontek ujianku. Ya udah aku kasih. Alhasil setelah aku kasih, berulang kali mata pelajaran saat ujian kan belum diumumin hasilnya tuh, aku contekin lagi, aku kasih lagi, aku awurin lagi, aku ngacoin semua jawabannya. Akhirnya dia ikut-ikutan. Semua yang laki-laki di kelas aku tuh, semua yang berpikiran aku pintar tuh, akhirnya mereka mencontek. Alhasil di saat pembagian nilai, di saat remedi atau pengulangan ujian, semua ujian diulangi. Dan itulah terkadang keseruan itu loh, di saat kita memberi efek jera. Kalau kita kan sok pintar dalam arti kita di kelas tuh menjadi orang yang rajin ataupun kutu buku lah, itu akan menjadi seseorang yang musuh dalam orang yang dalam arti dia itu bandel, itu akan menjadi dikucilkan. Tapi kalau
kalau kamu dengan cara itu, menurut aku dengan cara itu kita itu akan sama-sama kena guys. Jadi ya hasil aku melakukan itu, jadi ya ujian selanjutnya mereka nggak percaya lagi dengan ujianku. Hasil kan nilaiku bagus gitu loh guys. Jadi yang memberikan efek jerat dengan sengaja mengorbankan diri mengorbankan diri sendiri tuh termasuk si Sagittarius banget loh. Kadang si Sagittarius tuh lebih rela mengorbankan diri sendiri untuk untuk mencapai targetnya sendiri itu loh, meskipun dirinya tuh berdarah, dirinya pun kecelakaan atau sakit hati, itu Sagittarius banget gitu kan. Jadi mungkin kalian tuh pernah merasakan hal yang sama seperti aku ya, yang mengorbankan diri sendiri untuk mencapai target ataupun untuk mencapai tujuan, alhasil orang lain pun tidak tahu rencana kalian tuh loh. Nah itu mungkin kebanyakan orang yang hampir sama. Itulah kisah si Sagittarius dalam dalam lingkungan sekolah lah, intinya seperti itu. Dan thank you untuk kalian semua yang udah support tentunya, dan yang udah subscribe, terima kasih semua untuk kalian semua. Semoga berkah untuk kalian semua, dan bisa menghibur lah intinya untuk kalian semua. Dan aku minta maaf karena kemarin aku sempat membaca komentar yang bahasanya bahasa daerah, kalau nggak salah itu bahasa Madura ya. Jadi aku nggak sempat untuk balas karena aku nggak paham bahasanya guys. Kalau bisa sih aku balas ya, tapi aku kemarin tuh sempet lah aku cari di Google Translate bahasa Indonesia, daerah Indonesia tuh bahasa tuh aku susah banget. Jadi alhasil aku nggak akan balas guys. Ya aku minta maaf sebelumnya karena pemahaman bahasa daerahku kurang ya. Mungkin kita manusia tuh kita nggak sempurna, jadi apapun itu kita memiliki kesalahannya masing-masing. Jadi aku minta untuk kalian semua yang komen di kolom komentar aku, sebisa mungkin kalian pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Jawa ataupun bahasa Sunda, insya Allah aku masih paham lah intinya gitu. Jadi terima kasih, kembali lagi di next video selanjutnya. Ega Pratama di sini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.